Senyum. Salam, selamat pagi. Atas nama Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta, kami menyampaikan selamat berhimpun, selamat bersekutu, walaupun secara virtual, tapi kita dipersatukan oleh Tuhan dimanapun kita berada, jauh di mata, dekat di hati. Jadi selamat beribadah kepada semua saudara, seluruh Bapak Ibu Saudara GKST Gloria Jakarta, maupun secara khusus jemaat yang jemaat yang berasal dari gereja yang lain. Semoga ibadah dan pelayanan firman hari ini memberikan kekuatan hati yang baru dan pengharapan kepada kita semua. Sebelum kita beribadah, saya mengajak kita meneduhkan hati sejenak. Marilah kita bangkit berdiri dan memuliakan Allah, sebab Dialah Tuhan Maha Kuasa, agung dan perkasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, menerima kotanya. Segenap malaikat sujud menamamu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Dengarkanlah nas pembimbing dari Roma 12 ayat 16 sampai 18 demikian. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Puji namanya terang cahaya, dan puji namanya pencakrawala. Puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak berhenti. Haleluya, karena kasih-Nya tak berhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak berhenti.
namanya demi dia. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Puji namanya ikan di laut, dan puji namanya burung di langit. Hai puji namanya, hai hewan-hewan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera Tuhan. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga, takutlah dan memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpujilah namanya, terpujilah namanya, sembara
Suruh hamba yang setia kejar dan bertekun. Tuhan pakailah diriku, menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku, menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17 demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ingin berperang laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati
kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita siapkan pembacaan Alkitab dari Pengkhotbah 8 ayat 2 sampai 8. Pengkhotbah 8 ayat 2 sampai 8. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita tundukkan kepala kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan. Dan pusatkanlah perhatian kami terhadap suara Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Pengkhotbah 8 ayat 2 sampai 8. Kepatuhan kepada Raja. Patuhilah perintah Raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah Raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang Baginda buat? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi, karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, saya punya teman sebagai mahasiswa di Universitas Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang dia sudah lulus dan kembali mengajar sebagai dosen di UIN Padang. Waktu itu dia bercerita tentang pengalamannya ketika dia datang studi S2. Dia mendapat beasiswa lalu kemudian dia membawa keluarganya. Belum setahun dia menjalani studi, tiba-tiba dia mendapat berita bahwa beasiswanya putus. Dia pergi kepada pihak pemberi beasiswa, mengonfirmasi hal itu, dan kemudian pihak beasiswa mengatakan benar. Untuk sekarang beasiswa sudah ada diputus. Dia marah. Dia kesal sekali. Karena apa? Karena dia sudah susah-susah datang ke Jakarta, membawa istrinya, membawa anaknya, dan sekarang harus pulang dengan hasil yang kosong. Itu betul-betul dia membuat dia geram. Tapi apa boleh buat? Namanya dia tidak punya kuasa untuk mengambil kebijakan. Akhirnya dia menyerah. Dia kemudian mengajak istri dan anaknya kembali ke Padang. Lalu dia meneruskan tugasnya sebagai dosen di sana. Saudara-saudara, karena kondisi rumahnya rusak, dia memperbaiki rumahnya. Sebab dia tidak punya cukup dana, dia melakukannya sendiri. Dia membeli bahan, lalu kemudian dia memperbaiki bagian-bagian yang rusak sampai ke atap-atapnya. Dia lakukan sendiri. Nah, karena dia melakukan seorang diri itu memakan waktu cukup lama. Jadi berbulan-bulan. Sementara itu rupanya dari pihak kampus meminta dia untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen. Lalu kemudian dia melakukan segala upaya untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Ternyata itu bukan hal mudah bagi mereka di daerah. Itu makan waktu hampir setahun. Lalu kemudian bisa selesai. Nah, saudara-saudara,
Jadi selama setahun itu ketika dia kembali ke Padang, mulai lagi dengan tugas mengajarnya, sepanjang tahun itu dia bisa mengerjakan rumahnya, lalu kemudian 1 tahun itu juga dia dapat menyelesaikan sertifikasi dosennya. Setelah bulan Desember, dia mendapat berita bahwa dia dipanggil kembali untuk melanjutkan studi S2-nya. Kemudian dia tersenyum, dia berkata begini, pastilah Tuhan punya maksud dengan menghentikan beasiswanya, yaitu untuk dia kembali memperbaiki rumahnya supaya rumahnya bisa layak dihuni. Dan yang kedua, proses sertifikasi dosennya terlaksana atau bisa dia selesaikan. Itu kurang lebih setahun. Dan setelah itu selesai, barulah dia dipanggil kemarin. Dia dipanggil kembali untuk studi S2. Jadi dia berkata kepada kami begini, kalau ada persoalan muncul, kalau ada sesuatu yang berat dalam hidup kita, jangan dulu marah-marah. Karena saya punya pengalaman. Ternyata itu terjadi. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Sebab dia ingin ada sesuatu yang lain yang kita perbaiki. Dan dia mengatakan setelah dia menerima beasiswa itu kembali, dia tersenyum, malu karena pernah marah-marah dan begitu geramnya. Dan yang kedua, dia tersenyum bahwa di balik peristiwa itu ada hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, belajarlah dari pengalaman. Ada banyak hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita di balik peristiwa-peristiwa itu. Jadi kalau ada susah, ada penyakit, ada sesuatu, jangan dulu marah-marah. Jangan dulu menggerutu. Ingatlah, pasti ada sebuah pelajaran indah di balik peristiwa-peristiwa seperti itu. Saudara-saudara, kita baru membaca satu bagian dari hikmat Tuhan. Hikmat ini diberikan oleh seorang Kohelet, pengkhotbah. Kohelet artinya sang pemberita. Dia menceritakan banyak hal tentang pengalaman-pengalamannya. Dan kita tahu seluruh isi pengkhotbah dapat disimpulkan pada satu hal. Apa yang ada di bawah matahari ini adalah kesia-siaan. Jadi hidup ini sesungguhnya punya batas. Atau kalau mau pakai bahasa Kohelet tadi, bahasa dari pengkhotbah, semuanya adalah sia-sia di bawah matahari. Artinya, tidak ada yang kekal, apapun yang kita miliki, apapun yang kita hidupi, apapun yang kita dapat di dalam dunia ini. Jadi saudara-saudara, jangan lupa Tuhan. Demikian kesimpulan daripada Kohelet. Jangan sampai kita lupa untuk membangun relasi dengan Tuhan yang punya kekekalan. Kita kan pernah mungkin mendengar cerita, ada seorang kaya, lalu sebelum meninggal karena dia sudah tahu bahwa ajalnya tidak lama lagi, dia berpesan kepada keluarganya untuk menaruh emas-emas batangan punya dia di dalam petinya nanti untuk dia bawa ke surga. Dan demikianlah ketika dia mati, lalu saudara-saudaranya menaruh batangan-batangan emas di dalam sak dan kemudian meletakkan di sampingnya. Setelah dia menghadap surga, rupanya dia bisa membawa itu. Cerita ini ya, dia bisa membawa itu. Namun ketika sampai di pintu surga, Petrus mengatakan, coba buka sak yang kau bawa itu. Setelah dia buka ternyata cuma batu bata. Artinya apapun yang bernilai di dunia ini, kita bawa ke surga nggak ada nilainya. Jadi jangan lupa tuh, saudara-saudara. Itulah hikmat yang mau kita pelajari hari ini. Saudara-saudara, kita memerlukan hikmat dalam hidup ini karena kita tahu ada banyak segala situasi. Kadang kita senang, kadang kita susah, kadang kita sehat, kadang kita sakit. Atau kadang-kadang kita berada dalam kondisi aman, kita berada dalam bahaya. Atau situasi yang konkret yang sekarang kita jalani. Kita dulu berada dalam keleluasaan yang bebas, mau pergi kemana saja bisa. Sekarang karena COVID-19, kita harus membatasi diri di rumah. Pelayanan harus kita lakukan seperti ini. Ada yang marah karena hal itu? Ada yang menggerutu? Ada yang merasa bosan? Sabarlah. Sebab di balik peristiwa ini ada hikmat yang mau diberikan Tuhan kepada kita. Saya membaca koran, sekarang ini agak rawan karena sudah dilonggarkan PSBB, lalu kemudian orang keluar. Seolah-olah kembali normal seperti biasa. Yang terjadi, di beberapa daerah terjadi peningkatan orang yang terpapar COVID. Tolong tetap waspada. Di koran yang saya baca kemarin, anak-anak muda. Nah, untuk mengisi waktu mereka goes. Mereka naik sepeda bareng-bareng. Mereka pergi jauh-jauh. Sebenarnya kalau cuma olahraga tidak apa-apa, tapi beberapa pengamat mengatakan
Masalahnya ketika mereka nongkrong, mereka lupa bahwa mereka sedang dalam masa pembatasan diri. Dan itu sangat potensial untuk penularan baru. Jadi, saya kira kita tetap waspada. Dan hikmat yang diberikan kepada kita melalui masa pandemi ini adalah bahwa gereja tidak bisa bergantung pada rumah ibadahmu, pada mimbarmu yang megah, pada segala hal yang kau punya, organisasi yang luar biasa besar, atau harta yang engkau miliki. Bukan itu. Justru saat-saat ini kita sedang berenung. Rupanya kita harus bergantung kepada Tuhan. Mulai dari persekutuan pribadi, persekutuan keluarga. Dan ini menurut saya adalah sebuah keadaan yang manis. Semoga semua jemaat GKST dan saudara-saudara yang lain tetap melakukan persekutuan beribadah di rumah. Tuhan paksa kita untuk melakukan itu dengan adanya pandemi COVID-19. Ini mungkin selama ini kita sudah lupa dengan persekutuan beribadah. Bukankah begitu? Semoga kita semua disadarkan pada masa-masa ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, milikilah hikmat. Karena dengan hikmat kita akan mampu untuk menghadapi situasi. Yang dikatakan tadi, kalau kita berada di istana, ini situasinya adalah terkait dengan istana, di mana ada raja yang berkuasa penuh, lalu kemudian ada orang-orang yang harus menjalankan perintahnya. Nah, kemudian ada hikmat daripada Kohelet yang mengatakan supaya kita harus punya pengertian tentang situasi yang kita hadapi. Kalau kita berhadapan dengan raja, taatilah raja. Mau raja itu jahat atau baik, taatilah raja. Ketaatan kita kepada raja bukan karena ketaatan kepada manusia, tapi karena ketaatan kita kepada Tuhan. Ini menarik. Refleksi ini saya rasa penting sekali untuk kita kembangkan dalam kehidupan hari-hari. Beberapa minggu yang lalu kami membahas mengenai hubungan suami istri dalam keluarga ketika berbicara tentang kehidupan rumah tangga. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ketundukannya bukan karena manusia, tapi kepada Tuhan. Ya, suaminya dalam kondisi apapun dia harus tunduk, dalam arti dia memprioritaskan Tuhan. Tetapi sebaliknya juga, suami harus mengasihi istri. Ini kan bagian lain atau kata lain dari juga tunduk. Tetapi dia mengasihi istri bukan semata-mata karena dia manusia, tapi karena dia mengingat Yesus Kristus yang mengasihi jemaat. Nah, hari ini ketika kita diperhadapkan pada situasi atau kita membayangkan bahwa ada orang di hadapan raja, lalu raja bertindak mungkin tidak tepat atau jahat kepada dia, tunduklah kepada raja bukan karena tunduk kepada manusia, tapi karena tunduk kepada Tuhan. Lagi pula secara hikmat kalau kita memberontak itu akan berbahaya. Saya rasa banyak sekali peristiwa di kantor-kantor ketika kita berhadapan dengan atasan, lalu kita melakukan tindakan-tindakan frontal, kita yang rugi. Betul, kita harus mempertahankan kebenaran. Betul, bahwa kita harus melakukan sesuatu dengan tepat dan jujur. Ya adalah ya, benar adalah benar. Saya juga, tapi kita juga harus cerdik. Jangan lakukan itu secara frontal. Saya ingat dulu waktu dalam kelas kuliah, ada pertanyaan yang sangat tajam, bahkan juga dilakukan bertubi-tubi oleh mahasiswa kepada seorang profesor. Nah, profesor agak merasa tersinggung karena diserang terus. Lalu dia bilang begini, tolong ingat, posisi kita masing-masing. Saya dosen, guru besar, dan Anda mahasiswa. Itu aja yang dia bilang. Kami langsung mengerti. Ya memang, kita harus menyadari itu. Saudara-saudara, saya waktu mulai belajar sebagai mahasiswa di Makassar dulu ketika datang dari Poso, kemudian mengikuti studi, saya senang membaca sebuah buku tentang Jepang, nasionalisme Jepang. Di sana juga dibahas mengenai pendidikannya. Jadi dalam bagian itu ada ditulis begini, guru tetap guru, pelajar tetaplah pelajar. Karena itu, jangan jatuhkan gurumu di depan umum. Tapi kalau diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, bertanyalah tentang sesuatu yang bisa menguras pikiran dari gurumu. Karena bertanya itu adalah sesuatu yang pantas. Jadi ini soal posisi. Kalau kita berhadapan dengan raja atau atasan, lalu kita
frontal kepada mereka, kita rugi. Makanya di sini diajarkan, daripada kita mengalami kekonyolan seperti itu, ingatlah, tunduklah kepada raja, karena engkau menunjukkan itu sebagai taklukmu atau takutmu kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kira ini suatu hikmat yang sangat menarik. Dan tetaplah jangan melakukan sesuatu yang salah, atau kamu terjerumus dalam kejahatan. Dikatakan pada bagian berikutnya adalah orang yang berhikmat menggunakan kecerdikannya untuk menilai keadaan yang dapat membahayakan dirinya. Ayat 3 pasal 8 tadi, janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya, janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Hari ini tema kita, jauhilah perkara yang jahat. Dari dalam kondisi apapun, ada satu panggilan untuk kita wujudkan dalam kekristenan kita adalah apapun yang kita hadapi, janganlah kita kemudian terjebak pada sebuah langkah untuk melawan, apalagi untuk melakukan kejahatan, kekerasan, dan lain-lain sebagainya. Dan ini relevan dengan atau sepadan, paralel dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Apapun yang orang perbuat, jangan kita balas. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kemudian, orang berhikmat itu memperhitungkan saat yang tepat untuk bertindak. Ayat 5b dan sampai ayat 6a dikatakan begini. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan, karena untuk segala sesuatu ada waktunya. Ini tema besar daripada pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Jadi saudara-saudara, keadilan itu tetap akan muncul. Tidak pernah Tuhan membiarkan kita dalam kutub penderitaan, kepahitan, kegetiran selamanya. Ada waktu nanti kita akan masuk pada fase yang disebut kutub keadilan, kutub kelegaan. Karena itu tetaplah berhikmat untuk menjalani setiap situasi dan kondisi kita. Saudara-saudara, memang untuk melakukan yang baik kita tidak akan pernah beristirahat. Dalam bahasa Kohelet tadi, pengkhotbah tadi, kita tidak pernah beristirahat, apalagi untuk memerangi apa yang disebut kejahatan. Ya, dalam koridor hikmat dikatakan dalam ayat 8b, tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Catatan di sini adalah dosa, kejahatan, kefasikan sekali mencengkeram kita, korupsi itu selalu kokoh kuat mencengkeram para koruptor sehingga dia tidak pernah bebas. Orang yang kemudian melakukan kejahatan banyak yang dibebaskan kembali lagi. Ya, kita ingat apa yang sekarang ini lagi hangat. Sorry ya, John Kay, yang beberapa kalangan gereja angkat jadi pastor, jadi pendeta, tiba-tiba harus masuk lagi ke bui. Mungkin terlalu buru-buru. Saya yakin orang itu bisa hidup baru dan bertobat, tapi barangkali terlalu buru-buru kalau kemudian baru saja bertobat kita angkat, karena dia harus berproses. Saya percaya setelah dia jatuh ini dia akan kembali, dia pasti akan sadar. Kita doakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan kejahatan itu punya cengkraman yang kuat, bahkan dia menjalarkan akar-akarnya sampai ke relung-relung hati kita, sehingga untuk keluar dari situ tidak mudah. Itulah sebabnya peperangan kita adalah peperangan abadi, untuk melawan apa yang jahat, apa yang rusak, apa yang kemudian disebut dosa. Itu terus-menerus. Sekali lagi saya baca ayat 8 tadi, ayat 8b, tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Jadi saudara-saudara, hanya dia mengingat bahwa jangan dia sendiri jatuh dalam kejahatan. Kita jangan sampai kemudian dalam peperangan itu jangan jatuh dalam kejahatan. Kalau bahasa Paulus, bantulah atau kuatkanlah atau tolonglah atau dukunglah orang-orang yang lemah imannya, tapi jangan engkau sendiri jatuh ke dalam kejahatan. Dengan demikian, hari ini kita diminta untuk melakukan sebuah tugas besar. Gereja, keluarga-keluarga Kristen membutuhkan hikmat Tuhan untuk melakukan satu langkah penting dalam kehidupan bergereja, berpelayanan, atau dalam kehidupan kesaksian kita, yaitu menghadapi dunia ini dengan hikmat Tuhan, bukan dengan hikmat manusia. Banyak orang pintar jatuh, saudara. Banyak orang yang berjaya dari sudut intelektualitasnya jatuh, saudara-saudara. Masih ingat apa yang dikatakan
Pak Habibie almarhum, kalau sekarang dia minta waktu masa tuanya dia misalnya diajukan pertanyaan, kira-kira mau menuntut ilmu apa? Dia bilang ilmu agama. Ya, bukan berarti dia kecewa dengan ilmunya, bukan. Setelah masa tua dia merenungkan bahwa haruslah kita punya hikmat Tuhan yang sungguh-sungguh kokoh. Ini bukan mengajarkan kepada saudara-saudara meninggalkan pekerjaan, jangan. Teruskan pekerjaanmu, tapi jangan lupa bahwa kita harus hidup bersama dengan Tuhan. Dan dengan hikmat Tuhan ini kita akan menjauhi perkara-perkara yang jahat, menjauhi korupsi, menjauhi hal-hal yang lain, dan semuanya. Dan kita takluk kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau kita berhadapan dengan atasan, orang lain yang mungkin melakukan tekanan, kekerasan, jangan marah. Jangan melakukan frontal, jangan tergesa-gesa atau pergi dari situ. Sebab mungkin saja itu akan menjadi lubang yang akan membuat kita jatuh terjerumus dalam kondisi yang tidak kita inginkan. Tetaplah bekerja, tetaplah melayani, tetaplah tunduk kepada atasan kita, bukan karena dia manusia, tapi kita tunduk kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Kita mendengarkan puji-pujian dari Majelis Jemaat Gloria Plus. Plus di sini karena ada Pendeta Henry dan Ibu Esther bergabung bersama-sama kami menyanyikan lagu berikut ini. Tiada celah, indah, agung mulia, ku rindu Engkau selalu, ku damba Engkau selalu, bukan hanya kata pujian yang lahir dari bibir dunia, Bukan pula kata sanjungan yang lahir dari bibir terjelas.
Terima kasih kepada Majelis Jemaat Gloria Jakarta Plus yang sudah mempersembahkan pujiannya. Tuhanlah yang dimuliakan. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman kita sesuai liturgi hari ini. Saya akan membacakan akta-akta pengakuan iman dan saudara-saudara merespon dengan nyanyian-nyanyiannya. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Padamu ya Allah, atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecurahan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walaupun lemah. Syukur atas kasih sayang yang kemah. Syukur atas karunia penuh kasih yang besar. Syukur atas yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan dalam besar. Syukur atas Kita mendoakan persembahan kita, sekaligus juga menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu, demi kelebaran kerajaan-Mu.
Terima kasih Bapa atas segala berkat yang selalu Engkau alirkan dalam kehidupan kami, sehingga kami beroleh kesempatan-kesempatan untuk mengalami kehidupan dalam kepenuhan kemurahan-Mu. Kami juga bersyukur atas persekutuan-persekutuan beribadah yang tetap dapat kami lanjutkan, jalankan sampai pada saat ini, meskipun harus kami wujudkan secara virtual. Terima kasih Bapa, bahwa ada kesempatan unik bagi kami untuk beribadah dengan cara seperti ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh ibadah-ibadah dan pelayanan-pelayanan gereja yang dilakukan dengan cara baru ini. Kami berserah kepadamu, berkatilah kami, GKST Gloria Jakarta, seluruh jemaatnya, keluarga-keluarga. Tuhan kiranya menyertai kami dalam pelayanan dan kembara bersama untuk menyaksikan kehidupan beriman atau mewujudkan karya-karya bakti kami sebagai panggilan kudus daripada Tuhan. Tuhan memberkati majelis jemaat penatua diaken dengan seluruh keluarga mereka dalam tugas tanggung jawab masing-masing. Biarlah kami tetap satu dalam siara bersama untuk melakukan tujuan dan panggilan Kristus melalui tugas kami yang mulia. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Velma Passoa Valenta, Ibu Maureen Hamang, Saudara Willy Bow, Bapak Rosano Robert Bungkundapu, Saudara Marcel Mangelang, Ibu atau Oma F. Nyami Sigilipu, atau yang biasa kami sapa Mama Diana, Saudari Yerling Galambang, Ibu Silvi Timiselam, Bapak Damsi Kelompong yang sudah keluar dari rumah sakit, Ibu Deborah Nguru Kanam, Ibu mertua dari penatua Yurlin Pooang, Bapak Adrian Turangan di rumah sakit Cibubur, Saudari Teresia Sompi. Kami juga mendoakan Diaken Risma Tadayum dalam kelemahan tubuhnya. Tuhan juga kiranya memulihkan anak Esra Jovelyn Clement Esra Clementine Sinambela, usia 9 bulan. Tuhan tolonglah anak ini. Semua saudara-saudara dan anak yang sakit ini kami bawa dalam permohonan kami. Tuhan berkatilah, jamalah, dan pulihkanlah mereka melalui tindakan para medis, obat-obat yang dipakai, makanan yang diterima, perhatian dan curahan kasih dari setiap keluarga. Kami mendoakan dalam pemulihan Ibu Foni Krishna Pagala Galambang, Bapak Onja Tobondong, Bapak Robin Mangela. Tuhan, biarlah keutuhan kekuatan-Mu akan nyata dalam kehidupan mereka. Kami mendoakan yang berulang tahun kelahiran Bapak Posman Sidabalo. Kami juga mendoakan Bapak Yobar Nino atau Bapak Yowel tanggal 21 Juni. Kami mendoakan Saudari Iki Bindu tanggal 22 Juni. Jaher Molugo tanggal 24 Juni. Ibu Esther Wulur Tangoni tanggal 24 Juni. Ibu Shirley Kelo hari ini tanggal 28 Juni. Dan yang lainnya yang juga berulang tahun, kami berdoa Tuhan sertai dan berkatilah mereka. Yang berulang tahun pernikahan, Tuhan kiranya mengukuhkan kehidupan kasih di tengah-tengah mereka, suatu kasih yang Tuhan tanamkan dan mengikat mereka sampai pada hari ini. Kami mendoakan juga keluarga daripada Posman Sidabalok dan Ibu Elan Langkai. Tuhan berkati kehidupan keluarga ini, Tuhan memberkati rencana-rencana mereka. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi sebagai dampak daripada pandemi yang sementara terjadi di tengah-tengah kami. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka. Kami mendoakan aksi Gloria Peduli yang tetap kami canangkan dan rencanakan untuk kami wujudkan di waktu-waktu selanjutnya. Kami mendoakan Komisi Pemuda, Tuhan memberkati semua mereka dan pelayanannya. Kami mendoakan para pemuda di perantauan, diantaranya Jeffrey Tolevo Yusgola, Alpinus Bamolele, Albertian Toroliu, Imran Lawuri, Roy Lawodin, Chris Walenta Hutma Rimbo Poli
Marimbo, Debi, Bindu, Jamal, Mokeba, Son, Sakuru, Omi Pangku. Dimanapun mereka berada, kami berdoa Tuhan jaga dan lindungi mereka, baik dalam pelayanan, pekerjaan, atau dimanapun mereka berlabuh. Kiranya kuasa Allah menyertai mereka. Kami mendoakan langkah penting, yaitu ujian akhir akan dihadapi oleh Gladys Christine Natalia Tobondo tanggal Sabtu 4 Juli 2020 mendatang. Tuhan berkati Gladys atau Indah sehingga dia bisa melewati ujiannya ini dengan baik. Semua orang tua dimanapun berada, dekat dengan kami, jauh dari kami berdoa, Tuhan berilah kekuatan dan kasih serta sukacita kepada semua orang tua kami. Kami mendoakan anak-anak kami dimanapun dalam proses pertumbuhan serta studi mereka, terutama yang sedang berusaha untuk mendapatkan sekolah jenjang berikut setelah kelulusan mereka. Kami mohon Tuhan memberkati mereka. Kami mendoakan panitia pembangunan, Tuhan berkati seluruh panitia pembangunan dan langkah-langkah mereka untuk mewujudkan pembangunan bagi gedung gereja GKST Gloria Jakarta. Kami mendoakan pos kebaktian Cibubur dan sekitarnya. Tuhan memberkati pos kebaktian Cibubur. Tuhan memberkati pelayanan pendeta dan jemaat di sana. Kami mendoakan pendeta-pendeta yang terus terlibat dalam pelayanan kami. Pendeta M. Nubi, Pendeta M. Kesodo, Pendeta Bogor Siwi, Pendeta M. Tomana, Pendeta Sinar Putusi, Pendeta Abnita Taunom, Pendeta Dian Patigu, Pendeta Abdi Zainal Tancikoti, Pendeta Henry Bulur, Evangelis Rito Manyonyong, Pendeta Estra Sulembang, dan pendeta-pendeta lainnya yang selalu setia melayani bersama-sama dengan kami. Kami mendoakan GPN Galilea, Tuhan memberkati gereja GPN Galilea, majelisnya, jemaatnya, juga para pendeta-pendetanya. Kami mendoakan bangsa dan negara, pemerintah dari pusat sampai ke daerah, serta para aparat yang berjuang untuk ketertiban negara kami. Juga para tenaga medis dimanapun berada, Tuhan berkatilah mereka. Kami mendoakan daerah kami Sulawesi, Tuhan jagalah, Tuhan pimpinlah pelayanan GKST di sana, Tuhan berkatilah, sehingga menjadi tanda dan jalan untuk mewujudkan kuasa kasih Allah di tengah-tengah pelayanan-pelayanan mereka, pelayanan-pelayanan kami di daerah ini. Kami mendoakan gereja-gereja di seluruh Indonesia dan pelayanannya, khususnya juga pelayanan gereja-gereja di wilayah kami DKI Jakarta. Tuhan memberkati kami. Kami mendoakan semua saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah saat ini. Kiranya anugerah Allah menyertai mereka dalam segala keberadaannya. Bapa di sorga, kami mendoakan keluarga muda, Andi dan Dewi Murnin, Eko dan Peti yang sedang menanti hari kelahiran buah hati mereka. Kami mendoakan Hendro dan Risma, tolong berkati Hendro dan Risma dan rencana harapan mereka. Kami mendoakan David Poikelu dan Jane Octavia dan anak terkasih yang telah Engkau karuniakan dalam kehidupan mereka, Raidel Olivia Pan Poikelu. Kami juga mendoakan Ibu Indah Tori Sumbi pasca kelahiran. Tuhan berkati Ibu Indah dan pemulihannya. Tuhan memberkati suami terkasih Indra Tori Sumbi serta anak yang Kau kurniakan, Ivana Audrey Tori Sumbi. Tuhan menyertai mereka. Bapa, tak lupa kami mendoakan keluarga besar Bapak Pendeta almarhum Sulaso Pater yang mengalami kedukaan. Engkau telah panggil pulang kembali hamba-Mu, pelayan gereja-Mu. Tuhan memberkati seluruh proses yang hendak diikuti dalam rangka pemakamannya. Biarlah dapat dilakukan dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini seluruh kehidupan kami pertaruhkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa, menyerahkan seluruh keberadaan kami kepada Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kami menyampaikan beberapa pokok pengumuman atau warta. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah berhimpun atau berkenan turut serta dalam ibadah live streaming ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kami menyampaikan pelayanan ibadah minggu live streaming berikutnya minggu depan tanggal 5 Juli 2020 pukul 10 pagi.
Dan ibadah pemuda akan dilaksanakan secara online juga pada minggu depan tanggal 5 Juli pukul 12. Tapi bukan melalui Facebook streaming, live streaming seperti ini, tapi melalui Zoom. Nanti informasi selanjutnya akan disampaikan oleh pengurus lewat grup pemuda. Kami menyampaikan bahwa pada tanggal 12 Juli, GKST Gloria Jakarta akan melaksanakan baptisan kudus dewasa bagi Saudari Puji Asmiati. Semoga pelaksanaannya dapat berjalan lancar, mohon dukungan warga jemaat. Aksi Gloria Peduli masih akan dilaksanakan, kami tetap menggalang dana, kami akan terus berbagi kasih kepada semua saudara-saudara yang mengalami dampak ekonomi daripada kondisi yang sedang kita jalani bersama-sama. Bimbingan bagi Saudari Puji Asmiati masih akan dilakukan setiap hari Selasa pada pukul 19. Semoga Tuhan memberkati seluruh proses bimbingan ini. Saudara-saudara, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan memberkati usia baru, Tuhan memberkati bersama dengan seluruh rencana yang ada. Demikian beberapa pokok warta. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada kru di rumah ini. Hari ini Beng melaksanakan tugas dan kru diganti oleh Audrey Butet. Jadi Audrey Butet memegang komputer, memegang kamera, dan Iin memegang laptop dan lagu-lagu. Mudah-mudahan mereka makin mahir supaya ada tenaga bantuan yang ekstra kalau Beng berhalangan. Saudara-saudara, demikian beberapa pokok warta jemaat yang boleh kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semuanya. Marilah kita bangkit berdiri mengakhiri kebaktian ini. Marilah kita meneruskan hidup kita dalam terang kuasa Allah yang Maha Besar. Tetaplah bersyukur dan pujilah Dia dalam segala hal. Puji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkitkan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segala-galanya. Kaum dekomi, kue apa mati, kuari pembalui Yesus anami. Haleluya, undesira, haleluya, amin. Dipatoka raya mami, dipakagali. Kowenayami, ikami berbali, behayan kayaku kowenirangani. Haleluya, Mesira, haleluya, amin. Bintatoka raya mami, bipakagali. Kita berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan,
memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah ibadah kita. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Salam.